sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, amin. Terima kasih, Gary. Selanjutnya, joiner sudah siap? Aku. Iya, silakan. Aku tahu bahwa tidak. Aku tahu bahwa engkau bisa melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, amin. Terima kasih, joiner. Michelle, gimana Michelle? Hafal? Belum ya tadi? Oh, Elita. Oke, Kakak Elita, silakan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang tidak pernah gagal. Ya, terima kasih Kakak. Selanjutnya. Siapa lagi yang belum hafal? Joshua. Oh ya, Joshua. Oh, Yosua dulu ya. Oke, Yosua silakan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke. Terima kasih. Yosua. Selanjutnya. Apa lagi? Yelsi, Kak. Oh, Yelsi. Michelle. Silakan Kakak Yelsi. Kakak Yelsi dulu ya, Michelle. Oh ya, Kakak Yelsi dulu ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa segala yang dilakukan. Aku tahu bahwa segala yang Aku tahu bahwa segala. Ayo tenang dulu, tenang. Bentar ya Kak. Oh ya, Yelsi masih bentar dulu ya. Hafalannya. Michelle, ada Michelle siap? Ada siap? Siap. Oke, silakan Michelle. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yeay, good job Michelle. Nah, selanjutnya siapa lagi? Beli, mana yang Kakak Joy? Siapa lagi nih yang angkat tangannya nih? Siapa? Tadi Yelsi masih menghafal ya. Iya, Yelsi. Kita masih menunggu Yelsi ya. Yang lain? Sisi and Lovely. Mana? Sudah siap Sisi and Lovely hafalannya? King, Ratu. Arka. King and Ratu, gimana ya hafalannya? Arka hafal. Oh, ada Rafa juga. Hafal. Oh ya. Oh ya, Arka. Silakan. Kameranya King sama Ratu boleh dibuka? Ya. Sudah siap? Kakak Yelsi udah siap hafalannya? Semuanya hitam. Arka udah. Ayo, siapa yang duluan ini? Kakak Yelsi? Kakak Yelsi? Oh, Arka. Arka, silakan hafalannya. Belum hafal. Oh, belum hafal. Itu oke. Selanjutnya Yelsi. Yang mana? Oke, mau hafal. Ya, bilang. Mana? Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke. Good job buat Yelsi, sudah berhasil hafalannya. Selanjutnya, tadi siapa? Sisi and Lovely ya kakak? Iya. Oh. Sisi and Lovely bagaimana ayat hafalannya? Itu jaringannya gimana? Halo, Sisi and Lovely? Kedengaran suara kakak?
Belum hafal, Kak. Oh, belum belum hafal. hafal. It's okay. Berarti yang belum hafalan minggu depan ya, double jadi ayat hafalannya. Oh, ada yang belum Kak, Kakak atau gimana? Sudah belum hafalan? Alona, Oh, Rere, Randy, Ken, sama Alona. Ayo gimana? Oke, Rere gimana? Dari Rere dulu. Sudah siap? Ayub 42 ayat 2 bunyinya, aku tahu bahwa engkau sanggup aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yeay. Good job, Kakak Rere. Randy, gimana Randy? Sudah siap? Mana nih Randy? Halo Randy, ayat hafalannya? Enggak hafal. enggak apa. Oh, belum hafal. It's okay. Siapa lagi Kakak Joya yang belum hafal nih? Ada siapa lagi nih? Udah semua? Udah kayaknya, Kak. Gimana? Ken. Oh, Adek Ken mau hafalan? Halo, Ken. Halo Ken. Nah, ada juga Adek Alona. Halo Adek Alona. Ya. Oke, King sama Ratu gimana nih King sama Ratu nih? Belum ada konfirmasi nih ayat hafalannya. Halo? Belum. King, Ratu. Halo King. Oh, aduh, di mana nih King sama Ratu nih lagi di mana? Ya, King sama Ratu juga belum ya. Jadi adik-adik yang belum hafalan berarti minggu depan lagi ya di Ayub berapa tadi Kakak ayat hafalannya? Ayub 42. Ya, Ayub 42 ayat 2. Jadi itu ayat hafalannya ya buat yang adik-adik belum hafalan minggu ini. Jadi double 2 kali. Oke. Nah, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan nih. Nah, kita mau sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Adik-adik juga ikut belajar menyanyikan lagunya. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita lewat pujian kita katakan terima kasih Bapa. Ayo sikapnya yang baik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk menghormati tahta Tuhan. Bapa-Ku yang baik dan berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Kita katakan Bapa-Ku yang setia.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau baik buat saya Tuhan. Cinta-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengajar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tempat mereka masing-masing Tuhan, lewat pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sukacita kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami pun mau Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan belajar untuk menyembah Engkau Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan merasakan cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk lagi Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Taruh hati yang mendengar Tuhan, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Engkau yang meneduh tenangkan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, mau belajar Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk sama-sama Tuhan belajar akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memimpin setiap kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan buku dan catatannya? Ayo, diambil dulu buku, catatannya, dan Alkitabnya. Kita mau sama-sama dengarkan sharing firman Tuhan. Untuk Kakak Citra, dipersilakan waktunya. Ya. Selamat mendengarkan sharing firman Tuhan adik-adik. Halo, shalom adik-adik. Selamat sore. Mana lambaikan tangannya dong? Biar kakak lihat. Mana semua? Aktifkan kameranya adik-adik. Masih bisa aktifkan kamera kan? Kalau nggak kendala jaringan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kendala jaringan, dihidupi ya. Oke? Coba, kakak mau dengar suaranya adik-adik sekalian. Coba, kakak mau dengar satu-satu. Coba untuk yang dari Bontang, dari Alona. Mana Alona suaranya Alona? Adik Alona. Hai. Mana suaranya adik Alona? Alona. Mana suara adik Alona? Alona lagi sibuk ngapain nih? Oke, kalau gitu sambil tunggu Alona nih, kayaknya Alona lagi sibuk ngapain gitu ya. Hai, hello Alona. Oh, dia lagi nggak mau hadap kamera. Kenapa? Oke, kalau untuk ini deh, untuk kakak Sisi deh sama Lovely. Mana suaranya? Hai kakak. Mana suaranya? Mana suaranya? Halo? Terdengar suara Kak Citra? Iya, Dengar. Apa kabarnya Lovely hari ini? Dan baik, Sisi bagaimana? baik. Baik, sehat ya? Ya, Iya, puji Tuhan. Oke, harus sehat kita semua. Oke, tadi dari Bontang, sekarang yang dari Samarinda. Kakak mau dengar suaranya Gary. Mana Gary, aktifkan suaranya. Apa kabarnya hari ini, dan Brian? Baik. Baik, sehat ya? Ya. Oke, puji Tuhan, sehat semuanya anak-anak Minggu Ceria. Lanjut lagi, mana ya? Oh, Elita. Mana Elita suaranya? Diaktifkan sama adik nggak? Oh, sama adik. halo. Hai, apa kabarnya? Hai, Baik. Kristo. Kristo. Ya. Apa kabarnya Elita dan adik hari ini? Sehat? Sehat. Mana dia adiknya sangat senang sekali ya Minggu Ceria. Oke, terima kasih. Coba kakak mau dengar suaranya mereka Tirza Radinka. Mana Tirza Radinka ya? Mana ya? Mana suara muka orangnya kok nggak muncul? Ya, mana suaranya? Apa kabarnya Tirza Radinka? Kabar baik, Kak. Kabar baik ya, sehat ya? Iya. Sehat, puji Tuhan. Lanjut lagi, siapa nih? Kita lihat, oh yang jauh di sana di Lobua. Ada Yalsi, ada Rere, ada Randy, ada siapa lagi tuh di sebelahnya kakak?
siapa itu namanya? Teman yang baju hitam ya kira-kira ya? Oke. Apa kabarnya kalian semua ini? Adik-adik yang di Loguan? Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke, puji Tuhan sehat. Oke. Selanjutnya, siapa yang belum dipanggil? Kira-kira ya? Oh, Ken, mana Ken? Suaranya Ken. Kenapa gitu? Apa kabarnya Ken? Baik gitu. Kabarnya bagaimana? Baik, tidak baik? Baik ya? Iya, baju kuning loh, cerah ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Michelle sama Joiner. Tadi kakak lihat mereka bersama-sama. Mana mukanya ya, wajah-wajahnya? Mana si Michelle? Mana Michelle ya teman-teman? Sama... Oh, kenapa mati kameranya? Nggak mati tadi kameranya. Kok gelap? Oke, apa kabarnya? Ini kami. Baik ya, sehat ya, sudah Michelle? Ya. Oh, puji Tuhan sudah sehat, dia ceria, riang gembira hari ini. Oke, lanjut lagi. Untuk King, Ratu, mana ini? Mana? Apa kabarnya Ratu? Baik. Baik, sehat ya Ratu ya? Oke, sehat. Alona. Mana Alona, suaranya Alona? Hai. Hai, How are you? Elena. You fine? Yes. Oh, yes. Oke, thank you. Dia sehat, dia baik. Oke. Sudah siap ya kita? Joshua dan adik Tasya. Apa kabarnya? Mana suaranya? Hai. Apa kabarnya Joshua dan Tasya? Kabarnya bagaimana? Kabar baik? Baik, Kak. Sehat? Baik, Kak. Oh, baik, sehat. Puji Tuhan. Anak jempol semuanya ya. Kita harus sehat selalu, pasti sehat. Jaga kesehatan adik-adik ya. Kalau bisa jangan minum es saat siang-siang hari, nanti flu, batuk ya. Oke? Ya. Oke, kita hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Nah, kalau kemarin kita masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak minggu lalu? Angkat tangannya. Kita belajar tentang apa yang minggu lalu? Oh, Gary. Dari Gary angkat tangan kakak lihat. Apa Ger? Hidupkan suaranya. Tentang Ayub. Tentang Ayub. Oh, tentang Ayub ya. Ya, Ayub kenapa Ayub kira-kira? Ada yang Ayub tahu? dirusak setan. Hah? Ayub dirusak setan. Hah? Saya nggak salah dengar. Ayub Tuhan izinkan Izinkan apa? Izinkan apa? Ayub diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Oh iya, benar. Good. Terima kasih, Joiner. Selainnya dia mengalami pencobaan ya. Hari ini kita mau belajar kisah yang lain. Kalau kemarin kan kisah Ayub ya. Bagaimana Ayub tetap setia, tetap mengikut Tuhan waktu dia dapat pencobaan. Benar nggak ya? Dia sakit ya. Sakitnya sakit yang luar biasa ya. Tubuhnya semuanya bendol. Habis harta kekayaannya. Ditinggal lagi sama anak-anaknya meninggal. Ditinggal lagi sama istrinya. Benar nggak? Benar nggak kisah Ayub yang minggu lalu seperti itu adik-adik? Benar ya? Benar. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kisah bangsa Israel. Kisah bangsa Israel kemarin kan ini ceritanya ya. Si Yusuf itu kan ngajak keluarganya kemana? Tinggal di bangsa mana kira-kira? Bangsa Amerika kah? Bangsa Asia kah? Atau bangsa Mesir? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa tadi? Mesir. Kira-kira kemarin Yusuf mengajak keluarganya nih untuk tinggal ke mana? Yusuf dan saudara-saudaranya kemana? Ke bangsa apa tadi? Ada yang bilang bangsa Mesir. Siapa tadi yang bilang bangsa Mesir? Siapa? Yang bilang bangsa Mesir tadi? Angkat tangannya.
Jonal. Oh, joiner kah? Mana dia joiner tadi nggak jawab. Kelihatan. Ya jadi jawabannya benar, bangsa Mesir. Jadi kemarin Yusuf ngajak keluarganya, ngajak bapaknya, siapa namanya kemarin? Ada yang tahu? Masih ingat? Bapaknya namanya Bapak Yabes, Yakub, Yohanes. Bapaknya Yakub ya. Apa tadi? Nggak ada pengulangan, Bang. Jadi bapaknya Yusuf itu namanya Yakub ya, ngajak mereka tinggal di Mesir karena si Yusuf sudah jadi penguasa ya. Jadi wakil raja lah ya, jadi wakil raja untuk mengelola kekayaan yang ada di Mesir, mengelola hasil yang ada di Mesir. Oke, coba buka Kak PowerPoint-nya. Hari ini kita mau belajar tentang ternyata bangsa Mesir itu nggak hidup enak, bangsa Israel itu nggak hidup nyaman di bangsa Mesir setelah kematiannya Yusuf, ya. Ternyata hidup mereka tuh sangat-sangat menderita gitu loh ya bahasanya ya, menderita rupanya mereka di sana, adik-adik. Ya, yang tadinya mungkin keturunannya mereka si Yusuf nih, bawa mereka kakaknya kemarin siapa? Yehuda. Terus siapa lagi? Masih ingat nggak 12 saudaranya Yusuf 11? Iya, Benyamin yang paling terakhir, yang paling bontot. Yang paling pertama siapa? Ruben, ya. Siapa? Ya, dan pokoknya dan itulah teman-teman, Lewi, Yehuda ya. Jadi oke. Jadi hari ini kita mau belajar nih, mau tahu ceritanya, mau mendengar kisah, bukan kisah sih, dengar firman Tuhan menceritakan tentang bangsa Israel mengalami perbudakan dan kerja paksa. Kerja paksa, kerjanya dipaksa loh ya, nggak digaji. Jadi mengerikan sekali ya adik-adik ya. Oke, kalau kita tahu kemarin, ternyata bangsa Israel itu diajak tinggal ke Mesir ya sama Yusuf ya. Jadi mereka menetap di satu tempat di Mesir. Mereka di sana awalnya hidupnya senang ya kan. Wah, karena raja yang sebelumnya ini Raja Firaun ini bilang boleh nih satu tempat daerah untuk keluargamu dan kerabatmu gitu yang kamu bawa gitu ya. Nah, dan akhirnya mereka tinggal di sana. Tapi kan akhirnya si Yusuf juga, Yakub meninggal nih, Habis Yakub meninggal, nggak lama Yusuf. Tinggallah keturunan-keturunannya ya, berarti cucu, dia punya cicit ya gitu ya. Akhirnya mereka tinggal di sana. Akhirnya pergantian lagi raja baru. Kayak kita nih, kalau di bangsa Indonesia pasti ada pergantian presiden ya, adik-adik kalau belajar gitu. Jadi raja yang baru ini nggak kenal cerita asal muasalnya nih Yusuf. Ternyata Yusuf ini orang yang kepercayaannya raja sebelumnya, ya. Akhirnya mereka karena si raja yang baru ini namanya Raja Firaun juga, tapi nggak tahu tepatnya berapa, ya. Firaun juga nih yang di Mesir, dia memerintah orang-orang Mesir supaya karena orang Israel ini semakin banyak jumlahnya, sangat banyak, akhirnya mereka disuruh diperbudak lah gitu ya, disuruh kerja paksa karena mereka takut nih jumlahnya orang-orang Israel ini semakin hari semakin banyak, lebih-lebih dari Mesir ya. Takut nanti kalau mereka diperang gitu ya, perang satu daerah gitu ya. Jadi perang jumlah mereka lebih banyak nih, orang Israel bisa kalah nih bangsa Mesir gitu ya. Jadi akhirnya mereka dikerja paksa ya. Tahu kerja paksa? Kerja yang tanpa digaji. Terus kalau mereka kecapean sebelum jam pulang, mereka dipukul gitu adik-adik. Wah, itu ngeri sekali zaman dulu ya. Coba selanjutnya Kak, apa yang terjadi lagi? Kan sudah nih tahu ceritanya. Tuh, mereka disuruh kerja rodi, kerja paksa, disuruh bawa batu bata, disuruh apa tuh? Bisa lihat deh di situ gimana? Tuh, suruh bangun bangunan ya, bangun tempat. Kalau di Mesir kan identik rumah-rumahnya raja ya. Kayak gitu. Jadi mereka buat piramid, panas-panas adik-adik. Tuh, gimana tuh? Mereka kalau nggak kerja benar-benar dimarahi sama orang yang mengamati mereka. Bosnya, kamu nggak kerja dengan benar ya? Gitu, bangsa Israel dimarahi. Tuh,
Kalau nggak kerja benar-benar tuh, mereka tuh, lihat. Nah, mereka disuruh bangun kota, namanya kota Ramses. Ya, tuh. Akhirnya apalagi yang terjadi? Mereka disuruh kerja rodi. Kira-kira nih kakak mau tanya adik-adik sama adik-adik semua. Kalau disuruh kerja rodi, dikerja paksa kira-kira enak nggak? Ada yang mau jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Gak enak, gak enak, gak enak. Gak enak ya? Gak enak, nggak dibayar. Dipaksa, kamu harus kerja yang benar. Kalau nggak benar, nggak boleh makan. Nggak makan deh kalau nggak benar. Ya dipukul, dicambuk. Tuh, ngeri banget ya. Dulu zamannya mereka ini. Tuh, coba lanjut lagi Kak. Perasaannya gimana kira-kira kalau dia mengalami kerja paksa gitu? Kalau adik-adik gimana? Kalau dalam kondisi kalian juga disuruh tuh, coba bayangkan. Kalau saya kayak jadi bangsa Israel nih, saya kerja paksa nih, terus nggak digaji, saya dipukuli, gimana perasaan kalian? Ada yang mau jawab? Coba kakak mau tanya sama siapa ya? Sama Tirza, sama Radinka. Gimana perasaannya Radinka, Tirza? Coba bayangkan kalau kalian yang jadi nih orang-orang Israel pada zaman di Mesir, mereka tinggal di Mesir, terus kita disuruh kerja paksa. Gimana perasaannya Radinka sama Radinka, Tirza dan Radinka? Sedih, Kak. Sedih. Terus habis sedih apa lagi? Apa ya? Takut nggak? Takut ya. Apalagi kalau sudah dipukul gitu ya. Pasti nggak mau lagi kena pukul ya. Harus kerja benar-benar ya. Pokoknya sedih. Pokoknya menderita lah gitu ya. Kerja di Mesir. Nah nih raja yang baru nih. Nih lihat nih bagaimana raja yang baru. Dia nggak kenal Yusuf sama saudara-saudaranya ya tadi ya. Dia memerintahkan kerja paksa untuk orang Israel membangun kota Pitom dan Ramses. Jadi mereka si raja yang baru nih bilang gini, suruh mereka itu orang Israel untuk kerja untuk mengerjakan kota bagiku gitu katanya. Lihat tuh dia begitu luar biasanya ya, luar biasa mengerikan gitu ya. Ya apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi adalah mereka semakin banyak ya. Jadi orang Israel waktu dianiaya ya, semakin menderita, disuruh kerja, bangun kota. Coba bangun kota itu nggak mudah, adik-adik harus bikin rumah, bikin istana, bikin apalagi lah semuanya lah gitu ya. Pasti panas-panasan, itu nggak sehari selesainya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru selesai kota itu gitu ya. Mereka pokoknya kerja paksa, dipukuli kalau nggak benar-benar kerjanya ya. Tuh. Akhirnya mereka semakin banyak jumlahnya orang-orang Israel di Mesir. Semakin mereka mengalami penderitaan, semakin banyak mereka jumlahnya di sana. Akhirnya raja ini berpikir, kenapa ya bangsa Israel ini semakin hari semakin banyak. Padahal aku sudah buat mereka menderita. Dia bilang gitu. Padahal aku sudah buat mereka itu hidupnya nggak enak. Kok mereka semakin banyak ya? Gitu ya. Ternyata Tuhan memberkati bangsa Israel ya. Di Mesir kayak gitu. Bertambah banyak jumlahnya. Akhirnya raja memanggil 2 orang perempuan ya, 2 orang bidan ya, 2 orang yang membantu melahirkan gitu ya, perempuan Israel gitu. Waktu dia di Mesir, dia panggil nih 2 orang bidan ini. Dia bilang gini, kamu bidan dia bilang gitu. Kalau kamu, aku punya perintah buat kamu kayak gitu. Kalau kamu membantu orang Israel, ya didengar ya, kalau kamu membantu orang Israel, perempuan Israel melahirkan, sebelum membantu dia dilihat dulu tuh, kira-kira anaknya itu cewek atau cowok. Kalau anaknya cowok, nanti kamu gak usah tolong dia. Gak usah tolong dia melahirkan. Gitu katanya. Kalau anaknya perempuan, kamu boleh tolong. Gitu. Bidan ini tolong yang mau melahirkan ini. Kalau anaknya dia keluar perempuan, dia selamatkan. Tapi kalau anaknya laki-laki nggak boleh diselamatkan. Gitu. Karena kan kalau zaman dulu ya, kalau laki-laki itu kan berperangnya lebih baik ya. Jadi semakin banyak
laki-lakinya semakin kuat suatu negara kayak gitu untuk berperang, punya prajurit-prajuritnya. Jadi ketakutannya Raja Firaun itu seperti itu. Jadi hanya perempuan saja yang boleh hidup. Wah, ngeri sekali ya ini raja ya. Jadi nggak tanggung-tanggung nih, dia bilang ibaratnya jangan diselamatkan, biar aja deh dia meninggal anaknya, nggak usah diselamatkan. Tapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan adik-adik, sehingga mereka itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Mereka tetap menolong para wanita atau perempuan Israel yang melahirkan. Mau anaknya laki-laki maupun perempuan ditolong. Ya, itu karena bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena dia takut akan Tuhan, bidan-bidan ini, mereka diberi berkat sama Tuhan. Ya, gitu. Tapi waktu itu raja panggil lagi nih bidan-bidan. Kayaknya si bidan-bidan ini nggak sesuai dengan perintahku deh, dia melakukan. Akhirnya mereka dipanggil lagi sama raja. Kenapa saya lihat semakin banyak orang Israel, dia bilang gitu ya. Gitu. Oke. Ya, jadi akhirnya banyak gitu ya orang Israel yang tetap hidup kayak gitu di Mesir kayak gitu karena pertolongan bidan-bidan ini kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka semakin banyak di kota Mesir ya. Dan akhirnya coba slide selanjutnya Kak, mereka tetap disuruh kerja paksa ya. Tuh ngeri kan, suruh kerja paksa buat bangunan setinggi-tinggi gaban gitu kan, setinggi-tingginya begitu gitu ya untuk raja. Tuh lihat tuh, kerja paksa nggak enak banget kayak gitu. Oke? Nah, semakin ditindas. Terus lanjut lagi, apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah Raja Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk melemparkan anak laki-laki yang lahir bagi, kalau ada orang Israel yang melahirkan dan anaknya laki-laki, anaknya itu dibuang aja ke Sungai Nil. Ih, kejam banget nih raja ya. Gitu. Jadi dia memerintahkan kepada seluruh warganya, kepada seluruh rakyatnya. Kalau kalian ada melihat nih orang Israel yang melahirkan anaknya laki-laki, kalian buang aja anaknya itu ke Sungai Nil. Ih, ngeri banget. Sedih yang lihatnya gitu ya. Ih, dia ini nggak memanusiakan rajanya nih ya, gitu ya. Karena rajanya tadi takut. Oke? Dan terakhir nih, gimana menurut adik-adik cerita tentang tentang bangsa Israel yang ada di bangsa Mesir mengalami kerja paksa? Menurut adik-adik yang dialami itu enak atau enggak sih? Atau biasa aja? Ada yang mau menjawab? Gimana? Apa yang dialami itu enak enggak sih? Kira-kira ya? Nggak enak. Enggak enak? Ada lagi? Nggak enak. Enggak enak ya? Kali yang dia alami. Nah, kakak mau ini, coba kita lihat tuh bangsa Israel aja tetap ya dia bertahan di bangsa Mesir ya waktu dia kerja paksa, karena dia bingung kan, kayak gimana kami ini, siapa yang bisa menyelamatkan kami ya? Jadi mereka bertahan adik-adik. Nah sama, coba kita lihat, waktu kita disuruh orang tua, waktu kita diminta tolong sama orang tua kita di rumah nih, misalnya contoh, siapa ya? Oh, contoh si Yelsi disuruh mami. Yelsi, tolongi mami untuk cuci piring, nanti baru nyapu. Iya mami, kata Yelsi. Tapi Yelsi masih di depan TV. Ya kan? Akhirnya maminya ngomong lagi, Yelsi, tolongi mami bantu cuci piring, nanti baru bantu mami nyapu-nyapu. Akhirnya Yelsi bilang, iya mami, gitu kan. 2 kali nih sudah nih. Tapi Yelsi masih di depan TV. Yang ketiga dipanggil lagi, Yelsi tolong mami cuci piring sama nyapu. Tolongi mami, minta tolong nih maminya, minta tolong. Terus Yelsi tiba-tiba ngomel-ngomel. Ini contoh ya, Yelsi nggak seperti itu sih yang kakak lihat, yang kakak tahu sih nggak gitu. Ya ini contoh ya. Akhirnya Yelsi marah-marah, bentar loh mami, gitu ya. Apa itu kira-kira baik ya?
Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nih anak-anak Tuhan nih, kita maminya minta tolong atau bapaknya atau kakaknya atau siapapun tantenya nih minta tolong. Kira-kira gimana? Ditolongi atau kita marah-marah nggak jelas gitu ya? Kadang-kadang kan kita sering marah-marah ya. Capek, nah ya benar capek. Lagi enak-enak nonton TV, lagi enak-enak pegang handphone, ya kan? Iya. Iya gitu. Jadi kalau diminta tolong, nih lihat apa yang, coba bandingkan apa yang dialami bangsa Israel, mereka tetap kerjakan. Walaupun mereka kerja paksa, sebenarnya nggak mau mereka gitu ya. Sebenarnya mereka nggak mau untuk melakukan. Tapi karena mereka ditekan, mereka nggak punya kuasa apapun, ya akhirnya ya seperti itu. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, ya adik-adik, kalau ya belajar. Waktu kita taat, waktu kita dengar, waktu kita belajar lah gitu. Waktu orang tua minta tolong, waktu kakak siapapun minta tolong gitu ya. Apapun itu dilakukan. Mungkin tanpa disuruh pun, luar biasa. Ya, coba ya. Nanti dipraktekkan minggu ini gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang praktekkan sih setiap hari waktu dia tanpa disuruh mamanya atau bapaknya dia nolong ya kan. Adik-adik Minggu Ceria ini kan kakak lihat itu kayaknya rajin-rajin semua ya. Rajin-rajin, kakak pernah lihat tuh postingan mama-mamanya ya kan. Bantu mamanya nyapu, cuci piring, bahkan ada yang banyak hal gitu ya, bantu mama bapaknya ya. Jadi kita jadi anak-anak yang bekerja itu bukan karena takut kayak gitu, takut nanti nggak dapat uang, nanti nggak dapat apalagi ya, nggak dibelikan, nggak dibegini, nggak gitu ya. Tapi kita karena kita tahu gitu menolong orang tua itu juga Tuhan senang. Oke? Ya. Dan ceritanya coba lihat ayat hafalan untuk minggu depan. Pak imut sekali, ada Hamtaro. Ya di situ coba dilihat di Mazmur pasal berapa? Mazmur 16 ayat 2. Dicatat ya. Oke? Sudah? Mazmur pasal 16 ayat 16 ayat 2. Sorry. Sudah ya? Jadi kita belajar. Oke? Lihat apa yang terjadi dengan hari ini, apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Masih perjalanannya masih panjang. Di loh. Bagaimana mereka diperbudak lama sekali. Mereka bertahan. Ya, siapa di sini yang mau belajar waktu kita membantu atau ya membantu orang tua kita, dimulai dulu. Membantu orang tua, membantu kakak waktu minta tolong. Angkat tangannya, siapa yang mau belajar? Ya, siapapun itu. Kalau tidak diminta tolong, belajar. Oh, itu kayaknya kotor nih rumah nih. Rasanya kayak pelikat kaki nih, debu banyak, sapu. Oke? Oke? Mana jempolnya? Iya, jadi kita harus belajar. Oke? Sudah? Jangan lupa ayat hafalannya di Mazmur pasal 16 ayat 2. Oke? Suaranya mana? Oke, jadi dilakukan ya, dilaksanakan ya. Kita mau menjadi anak-anak yang belajar untuk menolong sesama. Itu juga berbicara kasih adik-adik ya, mengasihi sesama. Oke? Dimulai di rumah. Oke? Oke, kalau gitu saya panggil kakak-kakaknya, Kak Milda, Kak Joya, Kak Ando, Kak Oo di belakang. Itu ke depan. Oke? Adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya di Mazmur pasal berapa? Pasal berapa? Ayat 2. Jadi harus di Ayat 2. ya, Mazmur pasal 16 ayat 2 harus apa? Dihafal, diingat ya. Oke. Ayo, kita mau datang sama Tuhan. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Besok Senin kamu PTS kah? Oke. Apa?
Sudah? Ayo nanti ikut ya dia. Oke, kita mau nyanyi ya, diikuti ya, oke? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman sekali lagi. Firman Tuhan dengar. Amin. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Oke, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, biar setiap apa yang telah kami dengar Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami rindu kami menjadi anak-anak yang juga bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang suka merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Tidak lepas dari minggu ceria ini saja Tuhan, tapi kami juga belajar membaca Alkitab kami Tuhan di setiap hari. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, berbuah lebat, bertumbuh subur di dalam Engkau. Bahkan kami menjadi anak-anak yang menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini kami sudah selesai minggu ceria kami. Biarlah kami terus semangat Tuhan, terus bersuka cita untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, sama-sama kita katakan, amin. Oke. Wah, kita udah sama-sama dengar nih Kakak Joya sharing firman Tuhan. Nah, bagaimana tadi? Bangsa Israel tadi di mana adik-adik? Ada yang bisa bantu jawab tadi yang dengar sharing firman Tuhannya? Bangsa Israel tadi di mana dia? Mesir. Ya, di Mesir. Waktu di Mesir, bangsa Israel enak enggak? Nyaman tidak? Bagaimana? Waktu di Mesir bagaimana? Tidak enak, tidak nyaman. Iya. Nah, tidak nyaman, tidak enaknya kenapa? Ayo, siapa yang mau jawab nih?
Yang tadi dengar firman Tuhan. Ya, diperbudak. Ah, iya Kakak Joiner. Bangsa Israel diperbudak. Habis itu selain diperbudak, siapa lagi yang mau jawab? Tadi bangsa Israel di Mesir. Anak laki-laki diapain? dibuang, anak laki-laki Abang- dibuang. Abang Joiner Anak bagi-bagi laki-laki dong dibuang. sama temannya yang belum. Ada yang belum jawab ini. Ya, Abang Joiner nanti ya. Tadi udah jawab satu kan, sekarang gantian sama temennya yang lain. Nah, selain tadi diperbudak, bangsa Israel di Mesir bagaimana kondisinya, keadaannya? Yelsi open. Ah, Yelsi belum di open mic-nya, tadi ngomong tapi belum dibuka. Anak laki-lakinya Oh, anak laki-lakinya, kenapa anak laki-lakinya? anak laki-lakinya dibunuh. Wah, dibunuh ya. Jadi waktu mereka ibunya mengandung, terus waktu melahirkan dia tahu anak laki-laki harus dibunuh. Dibunuhnya bagaimana itu? Ayo, tadi Kakak Citra bilang, kalau ada anak laki-laki, anak laki-lakinya bagaimana? Ayo, siapa yang mau jawab nih terakhir? Ayo. Dibuang ke Sungai Nil, dibuang ke Sungai Nil. Oh iya, good job. Dibuang di Sungai Nil. Wah, kasihan ya, mereka belum bisa berenang bahkan ya, harus dibuang ke Sungai Nil. Ya, mereka dibunuh dengan cara dibuang ke Sungai Nil. Nah, tapi karena mereka dikerja paksa, bangsa Israel pun mengerjakannya. Tapi kita mau mengerjakan sesuatu bukan karena paksaan, oke? Karena kasih kita kepada orang tua ataupun kepada guru waktu dikasih tugas, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, untuk uang persembahan adik-adik bisa dititip ke papa mama ya, uang persembahannya. Oke, nanti bisa ditransfer. Tadi nanti akan ada rekening yang tertera. Oke, sambil kita mau menutup minggu ceria kita mau naikkan satu pujian dengan yang berkata, Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, lebih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Kita katakan dari awal, kasih Yesus sungguh indah dan manis. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi dari langit yang biru. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus sungguh manis dan indah. 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 Kasih Yesus manis dan
berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat minggu sore hari ini Bapak. Kita sudah sama-sama memuji, muliakan Engkau Tuhan. Dan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar dan semakin terus belajar Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan belajar Tuhan untuk dengan sepenuh hati Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami mau terus bersuka cita. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, boleh dibuka semua kameranya ya. Yang belum buka kamera. Ya, ada berapa sedikit pengumuman ya. Nah, pengumumannya di tanggal 11 April akan ada apa Kakak Joya kita 10 April? Apa ya? Pasca. Ada yang ulang tahun? Atau ada apa ini? Tebak. Nah, apa? Minggu lalu sudah diumumkan juga. Nah, Pasca. tanggal 11 April kita akan ada apa tadi? Ada yang bilang? Pasca. Ya, kita akan ada Pasca ya. Pasca ibadah minggu ceria. Jadi adik-adik boleh di kalendernya dilingkarin ada Pasca di tanggal 11 April. Oke, jadi untuk info lebih lanjutnya lagi nanti akan diinfokan ya. Jadi itu pengumumannya akan ada Pasca di 11 April. Oke, adik-adik, kita sudah selesai ibadah minggu cerianya. Selamat sore. Boleh sapa-sapa teman yang lain juga. Buka mic-nya. Bye-bye adik-adik. Dah. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu lagi. Pukul berapa ibadah sekolah minggunya? Ayo. Pukul 4. Jadi sebelum pukul 4 ya. Jadi harus sebelum pukul 4 sudah siap dengan gadgetnya. Sehingga pukul 4 sudah masuk di ruang Zoom-nya. Dadah. Dadah. Ya, yang ujian belajar buat ujian. Ya, boleh belajar ya buat ujiannya. Semangat buat sekolahnya. Dadah, Joya. Hai. Hai Alana. Tuh ada Joinar. Mana Joseph? Michelle, ada Joinar. Halo. Ini ada Kakak Joya. Halo. Mana Josenya, Misel? Di rumah. Oh, Misel di proklamasi.